Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Kita cek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Esti Yuning Tias. Hadir, Bu. Hadir. Dea Fitsia. Hadir, Bu. Hadir. Nadia. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa dulu. Coba silakan Esti pimpin doanya. Baik, Bu. Marilah teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, kita mulai pembelajaran kita ya. Di sini Bu akan share screen. Lihat lo mana anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah tampak belum? Sudah, Bu. Tahu belum? Sudah, Bu. Oke. Nah, anak-anak tahu ini gambar apa? Garuda, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini gambar burung Garuda. Tapi tepatnya ini adalah gambar Pancasila, ya. Nah, anak-anak tahu belum? Di mana biasanya anak-anak melihat gambar Pancasila? Di kelas, Bu. Di dalam kelas, Bu. Ya, di dalam kelas. Biasanya kita lihatnya di atas papan tulis ya, di sebelah foto presiden dan wakil presiden. Ya, di tengah-tengahnya tuh ada gambar atau foto dari Pancasila. Nah, anak-anak sudah tahu belum? Kalau misalnya di gambar ini itu ternyata memiliki makna berbeda loh anak-anak. Sudah tahu belum kalian? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, kita lihat ya apa saja sih yang makna-makna yang terkandung dalam satu rangkaian foto Pancasila ini. Kita lihat. Nah, di sini ya, kita lihat. Nah, gambar ini itu terdapat di tengah-tengah dari foto burung Garuda yang ada di Pancasila. Kita lihat selanjutnya ya, slide sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, jika ini kita pisah dari gambar burung Garuda ini, maka jadinya seperti ini. Nah, ya. Lihat belum anak-anak? Lihat, Bu. Lihat, Bu. Nah, terlihat pintar. Nah, jadi di sini itu adalah gambar dari kelima sila Pancasila. Ya, ini adalah gambar dari kelima sila Pancasila. Yang mana sila pertama? Nanti kita bahas ya. Sekarang Ibu mau tanya. Ini itu adalah gambar bintang. Ya, bintang di dalam perisai segi lima. Nah, ini perisai segi limanya. Nah, yang di sini selanjutnya yaitu ada gambar rantai, mata rantai. Ini ya, gambar mata rantai. Nah, yang selanjutnya itu adalah gambar pohon beringin. Pohon beringin ya, namanya pohon beringin. Yang ini namanya gambar kepala benteng. Ya, ini gambar kepala banteng. Nah, yang ini gambar padi dan kapas. Yang mana padi? Yang ini.
Yang ini padi. Ya, yang hijau dan putih ini kapas. Kalau yang kuning ini namanya padi. Ya. Nah, sudah tahu belum? Ini lambang dari sila 1, 2, 3 dan 3, 4 dan 5 yang mana ya? Sudah tahu belum? Belum, Bu. Belum ya? Lihat ya. Kita bahas. Nah, bintang ya yang tengah-tengah ini itu melambangkan sila pertama yang bunyinya ada ketuhanan yang Maha Esa ya. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sila kedua, yang mana sila kedua? Sila kedua ini rantai. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ya ini. Yang ketiga adalah pohon beringin. Ini sila kedua ya, sorry, salah. Ini sila ketiga. Ini sila ketiga. Itu bunyinya Persatuan Indonesia. Nih. Yang keempat itu adalah sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, ini sila keempat dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Selanjutnya sila kelima, yaitu dilambangkan dengan padi kapas. Apa bunyi sila kelima? Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita tahu ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ternyata gambar burung Garuda yang kita bahas ya, burung Garuda. Nah, Pak Dea, ini yang ditunjuk panah ini apa? Gambar apa ini? Sayapnya, Bu. Panah. Sayapnya, Bu. Betul. Kalau Esti, ini gambar apa ini? Panah ini nunjuk gambar apa? Ekornya, Bu. Ekor. Kalau yang ini, Nadia. Bulu di lehernya, Bu. Ya, bulu di lehernya ya. Nah, ternyata anak-anak, bulu yang ada di leher, sayap, dan ekor ini melambangkan sesuatu yang berkaitan dengan negara kita, negara Indonesia. Nah, ternyata jumlah bulu yang ada di sayapnya ini ya totalnya ada 17 helai. Ya. Nah, sedangkan bulu yang ada di ekor ini yang Ibu tunjuk menggunakan tanda panah ya. Ini totalnya ada 8 helai. Nah, kalau yang di sini yang di leher ini jumlahnya ada 45 helai. Nah, jadi anak-anak kalau misalnya ini dirangkai menjadi sebuah kata-kata yaitu 17, 8, dan 45.
itu sama dengan hari kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Nah, ya, selanjutnya yaitu dari gambar burung Garuda ini di bawah kakinya itu dia mencengkram sesuatu tulisan. Nah, kalau diperbesar itu jadi gambarnya seperti ini, Nana. Tulisannya ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini disebut dengan semboyan. Ya, semboyan. Nah, contohnya apa? Coba, ada yang bisa menyebutkan tidak contohnya? Saya, Bu. Ya, ayo Dea. Kalau kita punya teman dari agama yang berbeda, Bu, kita tidak boleh harus saling toleransi, Bu. Ya, ada lagi. Coba Esti. Kalau misalnya punya teman yang berbeda suku, Bu, itu juga harus Ya. saling toleransi, jangan saling musuhan. Betul ya. Nah, kenapa demikian? Karena negara kita ini merupakan negara majemuk. Nah, negara majemuk itu apa? Negara majemuk itu negara yang beragam. Beragam bahasa daerah, beragam agama, beragam suku bangsa. Nah, tadi Dea bilang kalau ada teman yang berbeda keyakinan, berbeda agama, ya, kita harus saling hormati. Nah, agama yang dianut atau agama yang diakui di Indonesia, coba kira-kira ada berapa? Ada yang tahu jawabannya? 4, Bu. Ada berapa Nadia? 4. 4. Dea, ada jawaban lain tidak? 5, Bu. Ya, 5 ya Nadia. Nah, coba sebutkan Dea, kelimanya apa aja? Islam, Kristen, Ya, Buddha, Hindu. ya. Satunya lupa, Bu. Satu lagi itu agama Kristen Katolik, ya. Jadi negara kita ini ada 5 agama yang diakui, yang disahkan, ya, yang diakui oleh masyarakatnya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini gambar tadi kita balik. Ternyata anak-anak di gambar tadi ini, gambar-gambar lambang ini tuh punya makna tersendiri. Selain melambangkan dari sila-sila Pancasila. Ada yang tahu belum? Coba Ibu tanya. Sila pertama tadi dilambangkan apa, Dea? Bintang, Bu. Bintang, yang mana? Yang di tengah, Bu. Yang di tengah. Tadi bunyi silanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ya ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan gambar bintang? Coba, Dea. Kan bintang itu di atas, Bu. Kan Tuhan juga di atas, Bu. Jadi lambangnya bintang. Ya, karena bintang ini berada di atas langit. Ya, bersinar sama seperti Tuhan. Tuhan ada di atas kita, ya. Dia juga bersinar. Nah, terus sila kedua. Coba Esti, sila kedua dilambangkan apa? Rantai, Bu, rantai emas. Rantai emas. Yang mana? Gambarnya. Yang di sebelah kanan bawah. Yang ini ya? Ya, Bu.
Nah, coba sebutkan silanya, bunyi silanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Bu. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Coba Ibu mau tanya, kenapa sih sila kedua ini dilambangkan dengan rantai? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nah, kenapa ya? Nah, ternyata anak-anak ya, rantai ini lihat ya, kita lihat. Nah, rantai ini kan saling menyatu ya. Ini ada yang bentuk lingkaran, disatukan dengan yang bentuk persegi. Terus lingkaran lagi, persegi lagi, saling menyatu. Nah, jadi ini tuh melambangkan tali persaudaraan. Ya, tali persaudaraan yang terikat kuat ya. Coba Nadia, sila ketiga dilambangkan apa? Pohon beringin, Bu. Pohon beringin. Yang mana gambarnya? Yang atas sebelah kanan. Atas ini. Ya, Bu. Nah, coba sebutkan bunyi silanya. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Mengapa Persatuan Indonesia ini dilambangkan dengan pohon beringin ya Nadia? Tahu tidak jawabannya? Karena pohon beringin itu kan punya akar yang kuat. Ya. Melambangkan persatuan. Ya, betul ya. Jadi ya pohon beringin ini tuh punya akar yang kuat dan juga daunnya yang rimbun ya. Nah, daun yang rimbun ini tuh melambangkan keanekaragaman dari negara Indonesia. Terus sila selanjutnya, sila keempat. Ada yang tahu tidak lambangnya apa? Dan sebutkan silanya. Coba, siapa? Saya, Bu. Ya, Nadia. Lambangnya kepala banteng. Kepala banteng, yang mana gambarnya? Yang di sebelah pohon beringin. Yang ini? Ya, Bu. Ya, bunyi silanya, coba. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, kenapa ya dilambangkan dengan kepala banteng? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Ada yang tahu tidak? Coba Dea. Nggak tahu juga, Bu. Nggak tahu juga. Esti tahu tidak? Nggak tahu juga, Bu. Nggak tahu juga. Nah, sekarang Ibu tanya ya. Coba, kepala banteng itu ada apa aja? Coba di kepala banteng. Tanduk, Bu. Tanduk. Nah, tanduk itu itunya apa? Strukturnya. Keras, Bu. Keras ya. Nah, jadi itu anak-anak kenapa tempat itu dilambangkan dengan gambar atau dengan apa namanya simbol apa tadi namanya kepala banteng karena hewan ini ya atau kebanteng ini adalah hewan yang suka bergerombol. Mereka tuh suka sosial ya, suka berkumpul. Nah, jadi saat mereka berkumpul itu mereka tuh ada pemimpin anak-anak ya yang memimpin. Nah, jadi karena mereka suka gerombol itu ya, jadi mereka ini tamengnya kuat, persatuannya itu kuat ya, sehingga tidak mudah dipecah belah. Begitu juga dengan bangsa kita. Ya. Dan belum? Paham, Bu. Bu. Paham. Nah, selain itu tadi anak-anak bilangnya kalau tanduknya ini keras strukturnya. Nah, begitu juga kalau misalnya kita lagi diskusi misalnya ya.
berdiskusi menentukan ketua kelas. Nah, saat diskusi itu kita harus mencari mufakat, suara terbanyak yang disepakati oleh semua anggota kelas, ya. Jadi musyawarah itu harus kuat sistemnya, ya, supaya bisa mencapai kata mufakat sehingga tidak ada yang dirugikan. Paham ya, anak ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sila terakhir, ada yang mau coba sila terakhir? Saya, Bu. Nah, coba siapa? Dea apa Hesti? Saya, Pasti Bu. ada, Bu. Ya, coba. Bunyinya ya, Bu. Ya, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bu. nah, lambangnya apa Dea? Lambangnya? Padi dan kapas, Bu. Ya, padi dan kapas. Kenapa ya lambangnya itu disebutkan padi dan kapas? Pilih lambangnya padi dan kapas. Coba, tahu tidak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nah, jadi di sini ya, nah di sini gambar berbeda ya. Di sini ada gambar padi dan gambar kapas. Nah, gambar padi ini itu melambangkan ketersediaan makanan. Ya, jadi ini simbol yang melambangkan pangan, melambangkan makan. Ya, kalau padi, kalau udah ditumbuk jadi beras, beras dimasak jadi apa? Nasi. Nasi, Bu. Nah, jadi nasi. Jadi ini nasi ini kan makanan pokok dari rakyat Indonesia, makanya dilambangkan dengan padi. Selanjutnya yaitu kapas. Kenapa dilambangkan dengan kapas? Karena kapas ini ya melambangkan ketersediaan pakaian. Ya. Jadi baju yang dipakai Nadia, baju yang dipakai Esti, ya, dan baju yang dipakai Dea. Nah, itu asalnya dari sini, dari kapas, ya. Nah, jadi dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, ya, jadi kita rakyat Indonesia ini bisa bertahan hidup dengan aman dan nyaman. Coba bayangin, kalau misalnya kita hidup nggak ada baju, coba malu kan kemana-mana, kita malu ke sekolah, malu mau main. Nah, terus kalau misalnya tidak ada makanan, coba kalau misalnya tidak ada makanan, apa yang dirasakan? Lapar, Bu. Lapar ya, kalau kita terus-terus lapar bisa sakit. Kalau bisa sakit, kalau terus nggak dikasih makan, kitanya bisa meninggal, ya. Nah, jadi setiap warga Indonesia itu berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan, ya. Jadi kalau misalnya makanannya semua rakyat Indonesia dapat, bajunya dapat. Nah, jadi negara itu bisa sejahtera, ya. Kita lihat lagi penjelasan yang secara ini rincinya ya. Nah, nih ya. Jadi alasannya karena bintang itu salah satu ciptaan Tuhan, melambangkan keagungan Tuhan ya. Terus rantai, manusia yang selalu bersama dan saling berikatan seperti rantai tanpa melihat perbedaan apapun. Nah, betul ya. Jadi tadi Nadia bilang kuat. Nah, betul ini ya. Kepala banteng, hewan sosial. Dia jadi lambang di sila keempat. Sedangkan sila kelima yaitu padi dan kapas karena merupakan simbol dari pangan dan sandang atau simbol dari makanan dan pakaian ya. Nah, di sini Ibu punya gambar. Nah,
Coba diamati gambarnya. Ya. Diamati udah diamati. Bu. Sudah. Coba siapa yang bisa jawab ini gambar pertama ini lagi ngapain ini? Lagi ngaji. Lagi ngaji ya. Nah, ini yang gambar kedua lagi ngapain dia? Nonton bola kayaknya, Bu. Iya, nonton bola. Yang ini, apa ini gambar ini? Perbedaan agama. Ya, betul, perbedaan agama ya. Terus ini gambar apa? Itu lagi Bermusyawarah. Ya, lagi musyawarah ya, lagi rapat ya, cari jalan keluar ini. Nah, yang ini coba. Gotong royong, Bu. Ya, gotong royong ya. Kita lihat gambar pertama. Nah, coba. Dia bilang ini lagi ngaji ya. Betul, ya lagi ibadah. Nah, jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Ini masuk ke sila keberapa? Pertama, Bu. Kenapa dia pilih ini jadi sila pertama? Jawabannya apa? Kan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, Bu. Nah, kalau kita ngaji itu kan ngajinya juga ke Tuhan. Kalau kita beragama Islam itu ke Allah, Bu. Ya, betul ya. Jadi ini masuk sila pertama karena dia sedang beribadah ya, menunaikan kewajiban. Nah, coba gambar kedua. Gambar kedua. Tadi dia bilang lagi nonton bola. Betul. Betul sekali lagi nonton bola. Cuman apa ya yang berbeda dari gambar yang ini sama yang ini? Gambar yang pertama ada yang nggak bisa lihat, Bu. Ya, yang mana ya? Yang mana yang tidak bisa melihat? Yang baju ungu, Bu, yang gambar sebelah kiri. Yang ini ya? Ya, Bu. Nah, kita lihat. Nah, di sini orang pertama itu semuanya, di gambar pertama itu semuanya pakai balok. Ya, semuanya pakai balok. Yang ini yang lihat, yang ini lihat, yang ini tidak lihat. Nah, kenapa dia tidak bisa melihat? Pendek, Bu, orangnya. Ya, pendek, ya, pendek. Nah, ini adil tidak? Tidak, Bu. Kenapa tidak? Kan semuanya sama-sama pakai balok. Yang baju biru pakai balok, baju merah pakai balok, yang baju ungu pakai balok. Kenapa dia tidak adil? Kan ada yang tinggi, ada yang pendek, Bu. Iya, ya. Yang tinggi makin tinggi. Sedangkan yang pendek, dia tetap pendek. Ya. Nah, kalau yang digambar kedua, ini imbang, anak-anak. Ya. Semuanya bisa melihat pertandingan bola. Walaupun dia tidak semuanya pakai balok. Nah, lihat nih. Nah, orang pertama baloknya dikasih sama yang ini, yang baju ungu. Sehingga yang baju ungu tadi yang nggak kelihatan, dia jadi kelihatan. Ini namanya berlaku adil. Sesuai sila keberapa dia? Kelima bukan, Bu? Iya, sila kelima. Apa bunyi sila kelima tadi? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh ya, jadi adil. Nah, gambar yang ketiga. Tadi ini dia bilang beragam agama. Betul ya. Jadi di sini ada yang menganut agama apa ini? Dia pakai kerudung. Islam, Bu. Ya, ini Islam ya. Yang ini
Apa? Hindu bukan, Bu. Hindu. Ini Buddha, Buddha. Ini Buddha ya. Ini Buddha. Kalau yang ini apa ini? Hindu, Bu. Hindu. Kalau yang ini apa? Kristen, Bu. Kristen, Bu. Tuh. Nah, ini sesuai dengan sila keberapa? Ini mereka kayaknya akrab ya. Bersatu, akur, nggak ribut. Ya. Nah, ini sesuai sila keberapa kira-kira ya? 3, Bu. 3, Bu. Tiga. Apa bunyi sila tadi? Sila ketiga? Persatuan Persatuan Indonesia. Ya, betul ya. Ini sesuai dengan sila ketiga. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, tadi gambar Bapak yang musyawarah. Tadi kata Dea ya. Nah, ini sesuai sila keberapa ini? 4. Sila keberapa? 4. Sila keempat. Tuh. Nah, yang bawahnya ini lagi ngapain tadi? Gotong royong ya. Gotong royong, Bu. Nah, sesuai sila keberapa ini? Kedua, Bu. Iya, sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil nih, semuanya kotor ya. Beradab tuh sama-sama saling bantu, gotong royong. Ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Di sini Ibu ada teks kayaknya. Nah, betul, Ibu ada puisi. Judulnya apa ini? Langitku, Bu. Nah, coba baca Dea. Langitku, langitku, sungguh indah dirimu. Pagiku terasa hangat karena mataharimu. Oh langitku, pesona birumu membuat siangku sungguh berwarna. Engkau sajikan hariku dengan indahnya ragam tak luput indahnya bintang bertaburan di pelupuk mataku. Bulan purnamaku seakan menyapa dengan senyum. Langit malam yang gelap berkelana menghantar tidurku. Sudah, Bu? Oh, pinter ya. Nah, jadi ini tadi bercerita tentang apa teksnya? Menceritakan apa? Langitku, Bu. Iya, tentang langit ya. Tentang langit. Nah, tadi di langitnya ada apa aja coba? Di langitnya tadi ada apa? Matahari, Bu. Matahari, Bu. Ya, ini ada matahari. Terus ada apa lagi? Awan, Bu. Bintang, Bu. Ada awan. Ya, ada bintang ya. Terus ada apa lagi? Bulan. Purnama, Ada Bu. bulan. Ya. Jadi betul ya. Jadi tadi cerita puisi Ibu ini bercerita tentang langit. Di mana di langit itu ada macam-macam benda langit yang sudah anak-anak sebutkan. Oke, sekarang ke slide selanjutnya. Nah, di sini Ibu ada tabel, ada siang dan malam. Nah, anak-anak diminta untuk mengisi tabel ini sesuai dengan teksnya. Nah, ya. Misalnya di sini ada matahari. Nah, matahari. Matahari itu biasanya ada di mana? Siang atau malam? Yang, Bu. Nah, ada di siang. Berarti di sini isinya matahari. Terus selanjutnya ada apa tadi? Di teks tadi. Awan, Malam Bu. hari ada apa?
Oh ya, awan. Awan di mana awan? Siang atau malam? Siang, Bu. Yang Bu. Siang. Terus kalau yang malam ada apa? Bulan. Kalau malam juga ada. Hah? Tapi kalau Iya, malam ada kalau malam juga. Iya, betul. Kalau malam ada awannya. Awannya warnanya gelap. Jadi bisa jadi di sini juga ada awan. awan juga. Nah, boleh. Terus apa lagi? Bulan, Bu. Bulan Bu. Bulan. Bulan apa tadi? Bulan sabit apa bulan purnama? Purnama Bu. Purnama. Bu, Mana? Itu Bulan kayak purnama. mana ya, Bu? Malam hari. Malam Bu. Malam hari. Apa Dea? Bulan purnama itu kayak mana, Bu? Bulan purnama. Ada yang bisa jelasin tidak? Kasih tahu Dea. Bulan purnama tuh bentuknya gimana? Yang bulat bukan, Bu? Iya, Dea. Jadi bulan purnama itu bentuknya bulat, ya. Bulat. Ibu gambarin dulu. Nah, bulan purnama itu bulat seperti ini. Ya. Dia warnanya biasanya warnanya kuning. Dah kepancet deh. Nah, dia itu biasanya bulat seperti itu dia, tapi biasanya dia warnanya itu kuning. Nah, kuning seperti ini bulan purnama. Dia bulat utuh ya. Udah tahu deh ya? Ya, Bu. Udah tahu. Makasih Nadia. Ya, Bu. Selanjutnya, apa lagi tadi dari teks? Ada gambar apa? Ada kata-kata apa? Bintang, Bu. Betul. Masuk mana bintang? Malam, Bu. Malam. Bintang masuk malam. Betul. Apa lagi? Kira-kira. Habis? Habis kayaknya, Bu. Oke. Bentar ya. Sudah mengerti bagaimana pembagian benda-benda langit sesuai waktunya di siang dan malam hari ya. Kita ke materi selanjutnya. Ibu. Apa materi? Ya. Tadi di Pancasila tadi ada bintangnya juga, Bu. Ya, betul. Nah, tadi di gambar Pancasila ini ya. Nah, Ya, Bu. ada gambar bintang. Masuk ke mana nih? Siang atau malam? Malam, Bu. Iya, pintar Dea ya. Dea dari tadi mengamati. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada gambar. Ibu kasih gambar. Gambar apa ini? Yang pertama, Tidur, Bu. tidur. Betul. Yang kedua, Orang main gambar apa? bola. Yang main bola. Yang ini gambar apa nih? Bintang, Bu. Bintang. Ini gambar apa? Matahari, Bu. Matahari. Yang ini apa? Burung hantu. Burung Burung hantu. hantu. Yang ini Awan. awannya. Awan. Awannya nih gelap atau terang? Terang. Terang. Terang ya? Yes. Oke, kita lihat gambar pertama. Nah, tadi gambar orang tidur. Kalau tidur ini biasanya kegiatan apa? Kegiatan malam atau kegiatan siang? Malam, Bu. Malam, Bu. Malam ya? Betul. Malam. 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 Malam.
Betul, ini kegiatan Tapi malam. Bu, kan bisa tidur siang juga, Bu. Ya. Dea biasanya tidur siang juga, Bu. Ya. Tuh, kalau misalnya tidur siang itu bagus untuk anak-anak, tapi kita lihat konteksnya di sini ya. Lihat, tadi anaknya yang digambar ini dia pakai baju tidur. Ya. Dia pakai baju tidur. Jadi dia di sini lagi tidur di malam Hari. Ya. Yang kedua, gambar apa tadi? Orang main bola. Kalau main bola biasanya kegiatan itu kapan? Siang atau malam? Siang hari. Siang hari. Iya. Pinter. Selanjutnya. Ya. Bintang. Di siang atau di malam? Malam. Malam, Bu. Malam ya. Nah, siang harinya kita coret. Nah, kalau ini, kalau matahari, malam atau siang hari? Siang hari. Bu. Jadi malamnya dicoret. Ya. Lanjut ke selanjutnya. Nah, ini burung hantu. Burung hantu biasanya muncul kapan? Malam, Bu. Malam, Bu. Malam ya. Coba, kenapa sih burung hantu ini munculnya malam-malam? Kenapa nggak siang-siang? Tidur, Bu, dia kalau siang, Bu. Tuh, jadi kalau misalnya dia itu, aduh, ya. Nah, lanjut ya ke ini awan. Awan tadi ngapa? Awan tadi warnanya cerah, apa gelap? Cerah, Bu. Cerah. Oke, ya. Jadi ini masuk ke mana ini kategorinya? Awan di malam hari atau awan di siang hari? Siang, Bu. Siang, Bu. Siang hari. Artinya ini red ya. Oke. Oke, materi kita sudah habis ternyata. Nah, ya, anak-anak, materi kita ternyata sudah habis. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa tadi? Pancasila. Dan juga tentang siang dan malam, ya. Ya. Nah, tadi kalau misalnya kita belajar Pancasila, kita tuh tidak hanya belajar, tidak hanya menghafal sila-sila, tapi kita juga harus melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak tadi itu di sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam, sembahyang tepat waktu, mengaji, sholat, ya, puasa, menjalankan kewajiban agama. Kalau yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu misalnya kita membantu siapa? Membantu orang tua, membantu teman, membantu tetangga. Kalau yang ketiga, persatuan Indonesia, tadi dia bilang kalau beragama lain harus dihormati, ya, nggak boleh dikata-katai, ya. Tuh, terus yang keempat itu tadi kerakyatan yang adil, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kita kalau ada masalah kita harus musyawarah. Jangan ambil keputusan sendiri, harus memikirkan kepentingan orang lain, ya. Terus yang terakhir, sila terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus setiap saat, setiap hari kita harus bersikap adil ke teman, ya. Kalau ke teman misalnya dia punya permen 10 misalnya,
Nah, dia mau kasih Nadia 3. Nah, dia nggak boleh kalau kasih Esti 1. Harus sama-sama kasih 3. Nah, dia dikasih 3. Esti juga dikasih 3. Jadi itu adil ya. Nah, terus kalau ke adik itu juga misalnya ya. Kalau misalnya dia punya apa? Misalnya bagi sama adiknya ya. Sama-sama adil. Ya, Nana? Sudah paham pembelajaran sampai hari ini? Paham, Bu. Oke. Baiklah, kita tutup ya pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Silakan. Siapa yang mau pimpin doanya? Ya, silakan Dea. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Amin. Sudah, Bu. Amin. Oke, kita jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Ibu.